Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ime Tamara Indivia dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang penentuan jenis kelamin atau determinasi seks dan seks link kromosom. Pertanyaan yang pertama yaitu apa pengertian dari penentuan jenis kelamin atau determinasi seks dan seks link kromosom? Determinasi seks adalah cara penentuan jenis kelamin pada hewan dan manusia yang dilambangkan dengan huruf tertentu. Gen-gen yang terletak pada kromosom kelamin ini dinamakan gen rangkai kelamin atau sex linked genes. Sedangkan fenomena yang terjadi pada peristiwa gen-gen ini disebut dengan peristiwa rangkai kelamin atau linkage. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana proses dan mekanisme yang terjadi pada penentuan jenis kelamin atau determinasi seks ini. Nah, ada beberapa tipe, di antaranya yaitu tipe XY, tipe XO, tipe ZW, tipe ZO, dan tipe haploid diploid. Nah, yang pertama yaitu tipe XY. Tipe XY ini terjadi pada lalat buah dan manusia. Pada lalat buah ini memiliki 8 kromosom yang terdiri dari 6 kromosom tubuh, di mana jantan dan betinanya memiliki bentuk yang sama, sedangkan 2 kromosom kelamin ini menjadikan jantan dan betinanya memiliki bentuk yang berbeda. Selanjutnya pada manusia terdiri dari 46 kromosom atau 23 pasang kromosom yang terdiri dari 22 pasang kromosom tubuh dan 1 pasang kromosom kelamin. Pada pria, sepasang kromosom kelamin ini disimbolkan dengan simbol XY, sedangkan pada wanita disimbolkan dengan XX. Saat terjadi pembuahan, pertemuan sel telur X dan sel sperma Y akan menghasilkan individu XY, yaitu laki-laki, sedangkan pertemuan sel telur X dan sel sperma X akan menghasilkan individu betina, yaitu yang disimbolkan dengan XX. Nah, oleh karena itu anak laki-laki dan anak perempuan presentasinya sama, yaitu sebesar 50%. Nah, perbedaan kromosom pada lalat buah dan manusia ini, pada lalat buah kromosom Y tidak mempengaruhi penentuan jenis kelamin pada jantan, sedangkan pada manusia berapapun banyaknya kromosom X apabila dipertemukan dengan kromosom Y akan menghasilkan anak laki-laki. Nah, yang kedua yaitu tipe XO yang terjadi pada serangga, ordo Hemiptera dan ordo Orthoptera. Pada jantan, kromosom ini bersifat heterogametik karena terdapat kromosom X dan kromosom O, di mana kromosom O ini bersifat netral karena dia itu subur. Sedangkan pada betinanya dia memiliki kromosom XX. Nah, pada saat terjadi pembuahan ini, apabila sel telur X dan sel sperma X bertemu akan menghasilkan betina, sedangkan apabila sel telur X dan sel sperma O bertemu akan menghasilkan individu jantan. Ketiga yaitu tipe ZW atau kebalikan dari manusia. Contohnya pada kupu-kupu, ikan, reptil, dan burung, di mana jantannya ini dia bersifat homogametik yaitu ZZ, sedangkan pada betinanya dia itu bersifat heterogametik atau ZW. Nah, yang selanjutnya yaitu tipe ZO. Nah, tipe ZO ini terjadi pada unggas seperti pada itik dan ayam,
di mana yang betina ini bersifat heterogametik yaitu ZO, sedangkan yang jantan bersifat ZZ. Yang selanjutnya yaitu tipe haploid diploid. Nah, penentuan jenis kelamin pada lebah dan ordo Hymenoptera tidak berdasarkan kromosom seks karena mereka tidak memiliki kromosom seks. Contohnya pada lebah jantan memiliki kromosom yang haploid berjumlah 16, sedangkan pada betina memiliki kromosom diploid berjumlah 32. Pada umumnya, sel telur yang haploid ini terjadi pada proses pembentukan meiosis. Beberapa spesies Hymenoptera seperti semut, lebah, tawon, individu jantannya ini terjadi saat berkembang terjadi proses partogenesis, yaitu melalui telur yang tidak dibuahi. Nah, apa sih parthenogenesis itu? Parthenogenesis adalah sistem penentuan jenis kelamin yang mana dia itu tidak menggunakan dia itu tidak berdasarkan jenis kelamin seks, melainkan tergantung kepada jumlah genom atau perangkat kromosom. Oleh karena itu, individu jantan hanya memiliki sebuah genom atau satu genom perangkat kromosom yang haploid, sedangkan pada betina dan seperti pada lebah pekerja, telur ini dibuahi sehingga perangkat kromosomnya ini diploid. Seperti itu. Selain kelima tipe tadi, ada beberapa proses yang terjadi, yaitu seks membalik sebagian, sistem gen, SKTS, dan pengaruh lingkungan. Nah, untuk seks membalik sebagian ini terjadi pada ayam, di mana ayam betina dewasa itu dapat kembali berubah menjadi ayam jantan atau berlaku seperti ayam jantan. Hal ini disebabkan karena ovariumnya itu rusak karena penyakit tertentu seperti penyakit TBC. Tetapi kromosomnya tetap sama. Nah, ayam betina normal itu memiliki dua gonad, ya kanan dan kiri. Nah, gonad yang kiri ini membentuk ovarium, sedangkan yang kanan ini mengalami degenerasi. Sehingga apabila terjadi seks membalik sebagian pada ayam, ovarium kirinya ini akan rusak dan gonad yang di sebelah kanan ini akan menjadi testis. Nah, selanjutnya yaitu sistem gen SKTS. Sistem gen SKTS ini terjadi pada jagung. Nah, pada jagung dikenal sistem penentuan jenis kelamin yang tidak bergantung pada kromosom seks atau jumlah genom, tetapi berdasarkan jumlah berdasarkan keberadaan gen. Jagung normal monoecious atau berumah satu mempunyai gen SK heterozigot, sedangkan SK heterozigot untuk betina, sedangkan gen TS heterozigot pada jantan. Nah, jagung yang menghasilkan SKTS homozigot resesif akan menghasilkan individu yang betina. Karena TS resesif ini tertutupi oleh SK resesif, sehingga bunga betina tetap terbentuk seakan-akan tidak ada alel SK resesif. Nah, yang selanjutnya yaitu pengaruh lingkungan. Nah, sistem penentuan jenis kelamin ada yang bersifat non-genetik, seperti pada cacing Bonellia. Nah, yang jenis kelaminnya semata-mata terbentuk karena faktor lingkungan. Cacing Bonellia ini berasal dari individu betina.
Nah, di mana cacing yang hidup pada lingkungan betina dan dia akan mendekati, kemudian masuk ke dalam reproduksi cacing dewasa, sehingga cacing yang memasuki cacing dewasa betina ini akan menjadi individu jantan yang parasitik. Pertanyaan yang ketiga yaitu tentang protein dan enzim yang terlibat dalam penentuan jenis kelamin dan seks linked kromosom. Nah, di sini terdapat PRC2, Polycomb Recessive Complex 2. PRC2 ini memiliki peran dalam inaktivasi kromosom X dalam mempertahankan nasib sel induk dan dalam pencetakan. Nah, pertanyaan yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi penentuan jenis kelamin dan seks linked kromosom. Ada dua faktor, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Nah, genetik ini berperan dalam menentukan jenis kelamin makhluk karena bahan genetik ini terdapat dalam kromosom, sehingga adanya perbedaan jantan dan betina ini ditentukan oleh komposisi kromosom. Nah, yang kedua yaitu faktor lingkungan. Biasanya ditentukan oleh sifat fisiologis. Jika kadar hormon kelamin tidak seimbang, dapat mempengaruhi penampilannya, sehingga jenis kelamin ini dapat berubah karena faktor lingkungan tadi. Nah, yang kelima yaitu pentingnya penentuan jenis kelamin dan seks linked kromosom. Nah, peranan kromosom X dan kromosom Y ini pada manusia, kromosom X membawa gen-gen yang menentukan sifat perempuan, sedangkan kromosom Y membawa gen-gen yang menentukan sifat laki-laki.